Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Robbi srohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita semua bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berkah karunia berkelimpahan bagi kita semua. Terima kasih udah diundang lagi dan bisa ketemu dengan teman-teman semua di sini, dan juga kepada teman-teman semua yang bersedia untuk meluangkan waktu pada malam hari ini juga terima kasih. Kita formatnya malam ini diskusi, saya juga nggak mau bicara panjang-panjang ya, mungkin kita sedikit aja lalu kemudian kita diskusi. Oke, kita bicara malam hari ini tentang tujuan hidup. Kalau kita bicara tujuan hidup tuh ya, itu tujuan hidup itu ada dua ya. Jadi kalau di perusahaan itu, kalau kita bicara di perusahaan tuh ada visi dan ada misi gitu ya. Nah, seringkali kita tuh nggak bisa bedain apa visi dan misi itu. Bedanya apa gitu ya. Visi hidup apa, misi hidup kita apa. Kalau kita lihat visi dan misi, visi hidup kita itu adalah kembali kepada Allah dengan seutuhnya gitu ya. Dan misi kita, oh ya sebentar. Visi itu adalah tujuan akhir gitu ya. Visi itu tujuan akhir. Nah, misi itu adalah kegiatan atau action atau antara yang kita lakukan untuk mencapai tujuan akhir. Nah, visi kita itu, tujuan akhir kita hidup itu sesuai dengan penciptaan itu adalah untuk kembali kepada Allah, kepada Tuhan dengan seutuh-utuhnya gitu ya. Kembali kepada Allah dengan seutuh-utuhnya. Nah, jadi kita itu hidup dari awal, dari waktu itu roh Allah memercik menjadi roh kita, kemudian dikasih jiwa, dikasih tubuh fisik dan sebagainya, itu tujuannya hanya untuk kembali kepada Allah dengan seutuh-utuhnya. Nanti saya bahas tentang ini secara detail ya. Lalu yang kedua adalah misi ya. Kalau misi itu kalau di tujuan hidup visi kembali kepada Allah atau visi kembali kepada Allah dengan seutuh-utuhnya itu kalau bahasa Arabnya itu seperti di Al-Baqarah 155 156 tuh inna lillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya. Kita tuh berasal dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Jadi kalau bahasa Arabnya itu turja'un atau rojiun. Sementara misi kita itu adalah untuk di surat 51 ayat 56 itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi misinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu dua hal yang berbeda tuh antara kembali kepada Allah dan beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, eh, kalau kita bahas dulu ya tentang visi ya, visi hidup kita yaitu kembali kepada Allah. Kalau kita bicara kembali kepada Allah, itu em, kita harus tahu dulu maksudnya apa gitu ya, dan Allah tuh seperti apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua itu mendengarkan kajian saya, Abu Dame, Kang Abu dan Bang Dame di Tiga Fakir, itu kita beberapa kali menggunakan terminologi namanya aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Atau ya teman-teman familiar apa enggak, tapi bagi yang belum tuh saya menyarankan teman-teman untuk nonton Tiga Fakir untuk bisa tahu apa itu aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Jadi gini, jadi Allah itu adalah sumber dari roh. Sumber dari roh itu, atau saya sering menyebut terminologinya dengan aku satu gitu ya, aku satu. Jadi sumber dari roh. Kenapa saya menyebutnya aku? Karena gini, kalau saya menyebutnya engkau, berarti di sana ada, di sini nggak ada. Kalau aku menyebutnya dia, berarti di sini nggak ada, di situ nggak ada, adanya di sana gitu. Kalau aku menyebutnya Tuhan atau Allah, itu berarti sesuatu yang dinamai ya, dinamai. Sesuatu yang dinamai itu jadi sosok gitu loh. Eh, jadi sosok yang
sesuatu dinamai pertama jadi sosok, kedua jadi terbatas gitu. Makanya saya sering menyebut Allah itu aku satu aja gitu, aku satu. Nanti ada kenapa dinamai begini, ada maksudnya gitu ya. Nah, aku satu adalah Allah atau sumber dari roh. Kalau saya sebutnya aku, maka di sini ada, di sana ada, di mana-mana ada gitu. Cuma maksudnya bukan aku yang Sony ini, tapi aku yang Tuhan gitu. Aku satu. Saya sebutnya aku. Lalu aku satu ini kemudian disebut sebagai mempunyai sifat-sifat Allah kan, sifat pengasih, penyayang, maha tahu dan sebagainya. Sifat-sifat ini nih harus dapat ada buktinya gitu loh. Supaya misalnya Allah disebut maha pengasih, ya kasihnya tuh seperti apa. Allah disebut maha tahu tuh pengetahuannya ada di mana. Allah disebut maha penyayang itu penyayangnya ada di mana. Sehingga semua sifat-sifat Allah ini ingin dialami gitu. Menjadi sebuah sifat yang akhirnya real, nyata adanya. Sehingga dia ingin berkehendak untuk mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan, ketuhanan, dan karena Allah itu tidak terbatas, maka tidak ada sesuatu di luar aku satu, maka semua pengalaman ini akan terjadi di dalamnya, gitu, di dalam aku satu, sehingga dia kemudian memerciklah menjadi roh itu. Nah itu nanti teman-teman dengerin deh di Tiga Fakir cerita tentang Adam dan cerita tentang perjalanan menuju kepada Tuhan secara lebih detail gitu ya. Kalau saya jelasin lagi jadi panjang lagi nih gitu. Jadi di situ kemudian ada memercik sehingga aku satu menjadi aku dua, yaitu disebut sebagai roh atau saya sebut sebagai true self, jadi diri yang sejati. Jadi dari true source atau sumber sejati atau aku satu memercik menjadi true self atau roh atau aku dua gitu. Nah, begitu memercik menjadi roh atau aku dua, Allah hendak mengalami pengalaman-pengalaman ketuhanan sehingga dia memberikan kita yang lain yang disebut sebagai jiwa gitu. Jiwa itu adalah aku tiga. Jadi kalau disebut Allah, aku satu itu adalah Adam atau roh atau true self atau separate atau apa true self atau roh gitu ya. Lalu kemudian memercik menjadi aku tiga, yaitu jiwa atau separate self atau disebut juga sebagai Hawa gitu ya, Hawa. Aku tiga itu apa sih? Aku tiga itu adalah semua pengalaman, pikiran, perasaan, emosi, persepsi, imajinasi, memori, karma dan sebagainya gitu. Semuanya adanya di aku tiga. Lalu kemudian aku tiga ini dan aku dua diberikan kendaraan fisik, yaitu tubuh fisik ini yang namanya aku empat gitu, yang pusat kesadaran namanya pikiran gitu. Nah, Allah itu hendak mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan melalui diri kita, yaitu melalui aku dua, aku tiga, dan aku empat. Pengalaman-pengalaman Tuhan ini hendak dialamin oleh Allah sehingga sebenarnya kita disebut nanti sebagai khalifahnya, yaitu pengganti atau yang bisa mengejawantakan pengalaman-pengalaman Allah di dalam hidup kita. Nah, dari situ kita baru tahu nanti tujuan hidup itu apa sih? Tujuan hidup adalah melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya gitu. Karena kehendak Allah ingin memercik lewat roh, kemudian ada jiwa, ada aku tiga, aku empat, diciptakan aku empat, supaya itu semua bisa dipakai oleh Allah gitu ya untuk mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan di dalam hidup ini gitu. Jadi ketika kita mengalami hidup itu sebenarnya sedang mengalami pengalaman Allah melalui diriku gitu, kira-kira gitu. Sehingga untuk bisa mencapai ini, maka kita tuh perlu tujuan hidup kita tuh adalah kembali kepada Tuhan gitu. Nah, orang sering berpikir kembali kepada Tuhan tuh mati gitu. Atau kembali kepada Tuhan tuh kembali ke suatu tempat gitu. Tempat di mana gitu, di kerajaannya yang ada gerbangnya, ada pintunya, di mana di sana. Jadi di sini nggak ada, di sana ada gitu. Nah, padahal kembali kepada Tuhan tuh kembali
dari kita yang selama ini hidup di aku empat, aku tiga, lalu menjadi aku dua dan lebur ke dalam aku satu, kemudian dengan kesadaran di aku satu ini menggunakan roh kita, jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita itu untuk mengalami pengalaman-pengalaman dia gitu. Itu artinya kembali gitu. Nah, sehingga hidup ini adalah menyaksikan perbuatan-perbuatan, pengalaman-pengalaman, perkataan-perkataan Allah. Kita tuh hanya menjadi saksi dia semua yang melakukan. Jadi kembali kepada Allah itu nggak ada hubungannya dengan mati gitu. Bisa sewaktu kita hidup gitu. Dan yang kedua adalah kembali kepada Allah itu bukan berarti, kalau orang spiritual kan sering bilang, aku tuh udah capek lah hidup gitu, aku nggak mau hidup lagi, aku mau pulang gitu. Nggak ada hubungannya gitu. Yang namanya apa namanya pulang itu nggak mesti harus nggak lahir lagi gitu. Kalau orang percaya reinkarnasi, ya saya percaya reinkarnasi gitu, nggak lahir lagi gitu. Tapi pulang pulang dan reinkarnasi itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau banyak orang yang capek hidup atau takut hidup, kemudian dia mau berspiritual untuk tidak dilarikan lagi, itu namanya melarikan diri, bukan pulang gitu. Saya suka bilang, namanya melarikan diri itu bukan pulang. Kalau pulang itu artinya kita kembali kepada Tuhan dan kita terserah Allah gitu. Namanya juga menjalankan kehendak-kehendaknya. Kalau kehendaknya mau kita dilahirin lagi, ya dilahirin lagi. Kalau terus dilahirkan sampai kapanpun membantu yang lain, ya itu kehendak Tuhan gitu. Pengalaman-pengalaman dia seperti itu. Jadi tujuan hidup kita tuh kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan kepada suatu tempat tertentu, tetapi kembali ke aku satu. Sekarang ini kebanyakan atau ini kita tuh ada di aku empat, aku tiga. Sedikit yang ada di aku dua, aku satunya lebih sedikit lagi gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai ridho Allah gitu ya. Ridho Allah itu artinya ada di dalam kehendak Tuhan lah kira-kira gitu. Yaitu ingin mengalami pengalaman-pengalaman hidup gitu, melalui diriku untuk dipergunakan oleh Allah menjalani hidup ini dengan cara yang sesuai kehendaknya. Nah, untuk menjalankan ini maka itu namanya visi ya, visi hidup. Visi hidup kita adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bisa terjadi di hidup ini ketika kita hidup. Lalu kemudian yang kedua adalah misi ya. Kalau misi itu lebih kepada action. Jadi action yang apa namanya? Kalau hidup itu ada action untuk mencapai apa namanya visi gitu ya. Nah, eh, kalau di Quran itu eh, apa namanya misinya itu adalah Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Nanti mungkin di tiga fakir berikutnya saya akan bahas apa itu jin, apa itu malaikat, apa itu setan, iblis segala macam. Tapi kita belum bahas itu dulu. Jadi fungsi apa misi dari manusia hidup itu adalah untuk beribadah gitu. Ibadah itu artinya mempersembahkan sesuatu. Jadi kalau hidup ini adalah ibadah, berarti semua hidup ini kita persembahkan kepada aku satu, kepada Allah gitu ya. Lalu semua kegiatan yang kita lakukan kita persembahkan kepada Allah gitu. Semua apapun yang kita alami kita persembahkan kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan ya bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk kita persembahkan lagi kepada Tuhan, kepada Allah. Em, dan eh, tergantung kesadarannya di mana. Kalau misalnya kesadarannya di aku empat, ya itu menurut pikiran kita. Kalau di aku tiga menurut rasa kita. Kalau di aku dua menurut hati nurani kita. Kalau di O satu ya udah menurut Tuhan itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, itu misinya. Nah, untuk menjalani tujuan itu juga ada misi-misi jiwa misalnya. Misi jiwa di hidup ini itu biasanya hmm,
Fris, Mas Sony. Kita tunggu dulu Mas Sony-nya. Gitu. Itu juga misi ya, misi. Boleh Misi diulang saya. Mas? Yang tadi agak freeze, nggak keluar. Oh ya, plus. Yang tentang Yang misi jiwa. Jadi tadi misi itu adalah action untuk mencapai visi. Nah, misi jiwa kita itu tiap hidup beda-beda gitu loh. Jadi misalnya di hidup ini tuh sebelum kita hidup, kalau di surat 17 ayat 13 sampai 15 tuh sebelumnya kita membaca kitab kita sendiri, ikro kita baka. Jadi membaca kitab kita gitu, membaca diri kita. Dan dari situ kita akan eh, men-set atau menetapkan misi hidup kita, hidup ini tuh apa. Misalnya sebagai contoh, ada orang yang sikapnya kurang sabar gitu ya. Lalu di hidup ini misinya adalah untuk mendapat pelajaran tentang kesabaran gitu. Ya di hidup ini dia akan dihadapkan oleh banyak peristiwa yang memicu atau memperbaiki atau memberikan kesadaran tentang kesabaran itu gitu. Jadi itu adalah misi hidupnya gitu, untuk membuat jiwanya lebih sempurna lagi kan. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujurha. Dan jiwa dengan penyempurnaannya. Jadi jiwa itu setiap hidup disempurnakan sesuai dengan pelajaran yang hendak diterima. Ada orang misalnya misi hidupnya eh, harus berbagi. Dia mungkin dulu apa mungkin eh, relatif pelit gitu ya. Nah, di hidup ini tuh dididik untuk lebih banyak bersedekah misalnya. Nah, misalnya Teh Lilis tadi ya. Teh Lilis itu di misi hidupnya adalah sekarang berbagi gitu. Nah, sehingga Teh Lilis tanpa mungkin sadar atau enggak, kemudian Teh Lilis kemudian membuat Zoom ini misalnya buat teman-teman semua. Itu bagian dari misi jiwa yang Teh Lilis sebenarnya harus lakukan gitu. Sehingga nanti waktu kemudian hidupnya selesai, itu dievaluasi lagi gitu. Apakah misi-misi jiwanya sudah dilakukan atau belum? Saya punya misi untuk eh, membagikan kesadaran misalnya. Gitu. Jadi misalnya saya eh, membuat podcast Tiga Fakir gitu. Nah itu tuh misi misi jiwa saya gitu. Sebenarnya itulah eh, misi misi jiwa saya di hidup ini gitu. Yang nanti kalau saya hidup ini berakhir itu akan dievaluasi, ditanya udah dilakuin belum gitu. Nah setiap kita tuh punya misi gitu, dan sebenarnya yang misalnya judulnya jadi profesinya misalnya jadi apa, dulu saya misalnya kerja di bank atau kemudian apa, itu sebenarnya aksesoris aja gitu. Yang penting tuh misi jiwa dilakukan gitu, misi jiwanya dilakukan untuk membuat jiwa kita tuh selalu ada di dalam pembelajaran gitu ya, sampai akhirnya nanti kita kembali kepada Tuhan gitu. Itu maksudnya misinya. Nah, jadi itu ya, beda visi sama misi yang mau saya sampaikan. Dan itu visi dan misi itu sering disebut sebagai tujuan hidup gitu. Jadi kalau tanya tujuan hidup harus dipecah dua, apa visinya, apa misinya. Visinya adalah untuk kembali kepada Tuhan, dan Tuhan tadi saya bilang Tuhan itu eh, tidak terbatas dan nggak kenal tempat, lokasi. Eh, jadi bisa kembali kepada Tuhan kapanpun, sampai sekarang pun bisa gitu. Dan kembalinya ke aku satu, bukan ke sana, bukan ke sini, tapi dia yang ada di mana-mana. Lalu yang kedua adalah eh, visi itu adalah eh, setelah kembali ke aku satu, kita menjalani hidup sesuai kehendaknya. Kita hanya bersaksi, Tuhan yang melakukan segalanya untuk mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan melalui diri kita. Kedua, misinya tadi itu misi adalah action atau mencapai visi kita untuk kembali kepadanya, yaitu untuk beribadah atau mempersembahkan semua ini hanya untuk
Tuhan gitu. Itu. Nah, lalu kemudian banyak yang bilang juga bahwa hidup itu tujuannya untuk mencari kebahagiaan. Banyak kalau ditanya orang hidup pasti ingin hidupnya bahagia gitu ya. Nah, kenapa sih orang itu tujuannya mencari kebahagiaan? Karena dia itu rindu ya akan sesuatu yang pernah dialami sebelumnya gitu. Jadi kita itu sebelum tadi saya bilang ya dari aku satu memercik ke aku dua. Di aku dua itu dia masih merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Lalu kemudian dia mendapatkan aku tiga. Mulailah dia punya pikiran, perasaan, emosi, imajinasi segala macam. Nah ini sumber penderitaan nih. Lalu dia pindah lagi ke aku empat. Di situ ada pikiran, wah pikirannya bikin dia nggak bahagia gitu. Nah lalu dia mencari perasaan yang dulu pernah dialaminya sebelum semua ini ada tuh hanya seperti itu hanya di aku satu atau aku dua gitu. Nah itu adalah kebahagiaan itu gitu. Jadi kita tuh mencari sesuatu yang sebenarnya udah ada di diri kita ketika ketika aku tiga kita dan aku empat kita belum ada gitu. Nah sehingga sebenarnya kita tuh mencari kebahagiaan itu ingin merasakan perasaan-perasaan yang pernah kita alami dulu gitu. Dan ini perasaan-perasaan yang kita pernah alami dulu adalah perasaan yang fitrah gitu. Fitrah itu artinya aslinya kita ya seperti itu gitu. Makanya ada yang suka bilang kebahagiaan itu adalah kamu sendiri gitu, bukan apa yang kamu dapat di luar dirimu gitu. You are the happiness that you seek. Kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari-cari selama ini. Ada di dalam dirimu gitu. Selama ini kita mencari kebahagiaan dengan menggunakan aku tiga dan aku empat. Yang kita ciptakan dari pikiran, perasaan, emosi, imajinasi, dan sebagainya. Kebahagiaan yang kita ciptakan dari keinginan. Kebahagiaan yang kita ciptakan dari pikiran gitu. Jadi konsep bahagia kita adalah kalau bahasa Inggrisnya itu mendapatkan sesuatu atau acquisition of object gitu. Saya akan bahagia kalau saya dapat itu, saya dapat ini, saya dapat itu, dapat ini. Jadi kita tuh merasa bahwa kalau keinginanku tercapai aku bahagia gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, kalau kita lihat hidup kita ya, misalnya kita punya keinginan untuk dapat 10 gitu ya. Begitu dapat 10, kita sempat bahagia tuh sesaat. Lalu kita mau nambah lagi jadi 100 gitu. Begitu dapat 100, kita sempat bahagia tuh sesaat. Lalu kita mau nambah lagi jadi 1000. Begitu 1000, kita sempat bahagia sesaat, lalu bosen, lalu mau nambah lagi jadi 10.000. Nah, kenapa ini naik-naik terus gitu? Dan kenapa pada saat satu titik dari 0 sampai 100 sempat bahagia gitu? Meskipun akhirnya kita nggak bahagia lagi di situ. Karena pada waktu kita berhenti di 100, itu kita jeda gitu. Kita tuh jeda sesaat. Ah, gue udah dapet nih apa yang gue dapetin. Dan pada saat kita jeda itu, kita jadi lepas dan bahagia gitu. Nah ini juga misalnya sebagai contoh ya, kalau ada teman-teman yang misalnya umroh gitu ya ke luar negeri. Wah kalau umroh tuh rasanya senang, atau lagi naik haji tuh senang. Karena pada waktu itu kita jeda gitu. Kita tuh istirahat sejenak dari semua keinginan, perasaan, emosi, persepsi, semua yang ada di aku tiga itu atau aku empat, kita istirahat sejenak gitu. Begitu istirahat sejenak, kebahagiaan yang aslinya kita tuh muncul gitu. Yang ada di aku dua atau nanti kalau lebur ke aku satu gitu ya. Jadi sesaat itu muncul kebahagiaan. Kayak misalnya, oh kalau kalau retreat atau ikut spiritual apa ya retreat atau event itu kok rasanya bahagia banget, enak gitu, rasanya tenang, enak ya karena kita nggak ngapa-ngapain gitu, tenang nggak ngapa-ngapain, dan kita menemukan diri kita yang sebenarnya saat semuanya lepas. Bahagia itu muncul gitu, bahagia yang kita cari-cari itu selama ini bukan bahagia yang dapat sesuatu ya, tapi bahagia yang sejenak kita istirahat gitu. Nah sebenarnya spiritual atau beragama tuh juga gitu sih, kita tuh bisa sholat tuh
aduh kalau aku sholat kok rasanya aku enak gitu ya. Jadi sholat jadi kebutuhan. Karena kita istirahat sejenak gitu dari semua gitu. Kalau sholat kita sibuk pikirannya ya nggak dapat apa-apa gitu. Nah, semua ritual agama atau ritual spiritual tuh semuanya adalah untuk membuat kita di sejenak tuh kembali ke aku dua gitu. Sejenak doang tapi tanpa sadar kadang-kadang. Sehingga kita bisa merasakan lagi kebahagiaan itu. Nah, sebenarnya bahagia itu adalah sebuah konsekuensi dari ketika kita itu kembali ke aku dua atau aku satu. Jadi itu hanya konsekuensi aja, bukan tujuan. Jadi konsekuensinya adalah ketika kamu kembali ke aku dua, aku satu, kamu bahagia. Tapi selama ini kita mencari kebahagiaannya di luar. Jadi lama-lama kita nggak ada di lingkaran setan yang nggak pernah bahagia tapi selalu menderita. Nah itu jadi ternyata fitrah kita itu adalah tenang, damai, bahagia, dan tujuan Tuhan adalah gini loh, Sony gini ya, kamu tuh aku ciptain, aku memercik menjadi engkau, menjadi Sony, kata aku satu tuh, supaya nanti aku kasih jiwa, supaya aku bisa mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan lewat kamu gitu. Tapi selama ini kamu nggak sadar, kamu itu menjalankan hidupmu, tujuan segala macam yang kamu lakukan adalah untuk kamu gitu. Kalau ditanya tujuan hidup apa? Tujuan hidupku adalah, nah, ku-nya nih aku yang tiga gitu loh. Atau aku yang dua makan. Tujuanku adalah hidupku gini, aku maunya gini, aku mau pengen gini, aku pengen gitu, pengen gini, pengen gitu, kepingin gini, kepingin gitu, butuh ini, butuh itu. Tujuan hidupku ini itu tuh semua adalah saya gitu. Padahal kata aku satu, aku jadi memercik jadi kamu dan aku kasih semua fasilitas ini supaya akulah yang akan mengalami pengalaman-pengalamanku lewat kamu gitu. Jadi kamu jangan melakukan apa-apa, akulah yang melakukan, akulah yang mengalirkan segala sesuatunya. Gitu. Itu namanya kembali gitu. Ya prosesnya kita harus tahu tuh prosesnya bagaimana bisa kemudian menemukan kembali diri kita yang hilang, yaitu aku dua dan aku satu itu. Tapi kira-kira tujuan seperti itu. Nah kalau tujuannya seperti itu, maka kita akan diperkuat atau diutuslah sifat-sifat yang tunduk dan patuh kepada Allah gitu. Jadi gini, kalau ada orang yang udah kembali kepada Allah, maka semua yang dilakukan adalah aliran gitu. Kalau semua yang dilakukan aliran, maka dia itu bersifat malakut gitu. Malakut. Sehingga hidupnya itu akan jadi malakut. Malakut itu artinya tunduk dan patuh gitu. Malakut adalah aliran dari Tuhan yang ada di aku satu, mengalir ke aku dua. Setan dan iblis adalah aliran yang kecerdasan dari Tuhan yang diberikan ke aku tiga, yaitu lewat jiwa dan lewat aku empat, yaitu pikiran. Kalau kita udah bisa pulang ke aku dua atau aku satu, maka semua hidup kita itu aliran. Kalau aliran begini, maka semua fungsi yang disebut sebagai malaikat itu akan ada di dalam diri kita gitu. Jadi yang namanya kita itu dikasih fasilitas, misalnya Jabarul, Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Atib, Malik, Ridwan, itu semuanya ada di dalam diri kita gitu. Jadi misalnya gini, kalau kamu udah pulang ke Tuhan, semua petunjuk Tuhan tuh dijabarkan gitu, diurai gitu. Nggak ada yang kamu nggak ngerti gitu. Karena kan aliran, udah pulang, udah di aku satu. Jadi Jabarul atau Jibrilnya tuh jalan gitu misalnya.
Mikailnya tuh jalan, mengatur segala urusannya tuh jalan. Urusan kita udah diatur, semua diatur. Jibril, Mikail, Israel. Nanti kalaupun mau mati itu kecerdasan kematiannya tuh udah ada. Oh, mau mati nih gitu. Israfil tuh meniupkan apa tanda-tanda kesadaran. Itu ada di dalam diri kita. Mungkar Nakir tuh bukan malaikat yang nanya-nanyain siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu, bukan. Tapi ada kecerdasan di dalam diri kita tuh yang menanyakan segala sesuatu yang kita harus tahu gitu. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Yang ini gimana ya? Kayak Chat GPT itu ya. Chat GPT itu kuncinya adalah pertanyaan yang diajukan, sehingga informasi yang keluar adalah sesuai pertanyaan yang diajukan. Kalau yang nanya jago, keluarnya akan informasi yang keluar dari aliran Tuhan tuh akan keluar sesuai pertanyaannya gitu. Gitu. Kan itu kayak bayangin aja kayak chat GPT gitu. Jadi kalau kita mau nanya Tuhan pertanyaan bodoh, ya keluar yang keluar informasinya nggak bener. Tapi kalau fungsi mungkar nakir di jalan, kita bisa nanya ini maksudnya apa, ini apa, akan dijelasin semua gitu. Nah, makanya di Quran disebut di 2275 Allah memilih utusannya dari malaikat dan manusia. Artinya manusia yang udah pulang sehingga kemalakutan itu, kemalaikatan itu udah masuk ke dalam dirinya. Jadilah dia utusan gitu. Nah, jadi orang yang udah kembali dengan tujuan hidupnya untuk kembali pulang kepada Allah, Allah akan jadikan dia sebagai utusannya gitu. Utusannya untuk menyebarkan kesadaran, untuk melakukan hidup sesuai kehendaknya. Jadi utusan gitu. Gitu. Jadi makanya disebut sebagai diperkuat dengan Ruhul Kudus gitu kira-kira. Di dikasih fasilitas lah kira-kira gitu. Yang semua orang punya gitu sebenarnya, semua orang bisa punya potensi maksudnya. Nah, alangkah indahnya kalau hidup itu bisa menjalani hidup tapi kitanya udah pulang gitu, sehingga menjalani misi, menjalani itu semua sesuai visi kita, yaitu pulang kembali kepada Allah dan melakukan hidup itu semua adalah sesuai kehendaknya gitu. Dan menjalani hidup di dalam kefitrahan gitu. Fitrah itu artinya kembali ke template kita itu sebenarnya kalau dilihat di Al-Baqarah penciptaan Adam tuh, ketika ditanya kepada Adam ini namanya apa, lalu malaikat ditanya ini namanya apa, lalu dia menjawab subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang aku ketahui kecuali apa yang engkau beritakan kepadaku gitu. Jadi nanti hidup itu hanya aliran aja kalau udah kembali gitu. Kita nggak mikir sendiri ini maksudnya apa, pakai pikiran kita atau pakai perasaan, pakai emosi kita, tapi semua itu udah menggunakan kecerdasan di aku satu gitu. Itulah tujuan hidup kita gitu. Jadi kembali ke Allah yang dekat, ada di mana-mana, meleburkan aku empat, aku tiga, dan aku dua untuk lebur di dalam aku satu, dan menggunakan semua hidup termasuk aku dua, tiga, empat itu yang mempergunakan adalah aku satu gitu. Nah, tadi mengenai lebur, saya juga bilang kembali ke tujuan hidup kita adalah kembali ke Allah. Kembali ke Allah itu bukan ke suatu tempat tertentu atau menuju ke tempat tertentu, karena Allah itu tidak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Sehingga kembali ke Allah itu adalah lebur di dalam Tuhan, larut di dalam Tuhan, luruh di dalam Tuhan. Apa yang lebur, larut, dan luruh? Ya segala-galanya. Nanti di episode 3 Fakir mungkin saya akan bahas tentang kiamat, yaitu kebangkitan leburnya aku dua ke dalam aku satu gitu. Sehingga apa sih yang harus lebur dan sebagainya, sehingga kita tuh bisa pulang. Lagi-lagi ini semua hanya informasi, semua ini harus dialamin sama teman-teman. Mungkin itu pembukaannya dari saya. Ini cuma bahan pengantar diskusi aja. Silakan kalau ada yang mau nanya atau protes atau silakan.
Baik, terima kasih Mas Sony atas paparan awalnya. Eh, Tadi banyak banget yang Lilis catat untuk nanti ditanyakan. Tapi mungkin sebelum Lilis mulai pertanyaan, ini sudah ada pertanyaan di chat Mas hmm, dari Mbak Ita katanya gini, bagaimana kita tahu misi jiwa kita gitu loh Mas. Apakah memang sesuai dengan pekerjaan kita, passion kita, atau minat kita? Itu cara tahunya tuh gimana? Karena kita kan bingung misi jiwa ini kita tuh yang mana ya? Kan banyak nih pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan gitu loh Mas. Silakan Mas. Ya, itu tergantung kepakaan ya. Jadi kalau misalnya kita masih di level aku 4 tuh saya suka bilang sebagai fisik ya. Fisik ya itu pikiran gitu loh. Pikiran itu adalah kecerdasan, pusat kecerdasan yang paling bawah gitu. Yaitu pakai pikiran, pakai otak gitu. Kita ditanya misi jiwa kita pasti nggak bisa jawab nih. Kenapa? Karena pada waktu otak kita ini baru ada setelah kita lahir. Padahal misi jiwa itu ditetapkan sebelum kita lahir. Sehingga otak pasti nggak bisa jawab. Pikiran nggak bisa jawab. Ehm, tetapi kita punya jiwa yang ada di dalamnya yang sadar atau enggak kadang-kadang muncul gitu ya. Misalnya sebagai contoh karakter orang gitu ya. Karakter orang itu kan kok dia bisa-bisa punya karakter seperti itu. Padahal nggak pernah dididik ibu bapaknya seperti itu. Berarti itu karakter itu kan muncul ke permukaan dari jiwa yang sebelum-sebelumnya. Atau jiwa kan sama terus ya. Sehingga kadang-kadang kita sadar, oh iya ya, ini kayaknya gue pernah kok jadi begini. Atau misalnya orang dejavu gitu ya. Dejavu itu kan sesuatu yang kayaknya gue pernah ngalamin ini deh. Kapan ya? Tapi kalau dilihat-lihat kok nggak pernah gitu. Dilihat dari pengalaman hidup yang sekarang nggak pernah. Tapi kok gue pernah kayak ngalamin ini. Nah itu kan jiwa yang muncul. Nah kita tuh harus melatih kepekaan itu atau ya collapsing dari aku 4 menuju aku 3 gitu ya. Nah itu tuh harus meditasi, tenang. Kalau kita rileks, santai, lama-lama kita tahu ya. Oh iya ini kayaknya gue mesti begini deh gitu. Hmm, dan apa yang kita lakukan itu membuat kok kayaknya oh kalau waktu gue ngelakuin ini kok jiwa gue kayaknya fulfill gitu, merasa terpenuhi. Saya mau nanya deh, Teh Lilis, waktu ngelakuin sharing kajian ini kan rasanya ada jiwa yang terpenuhi ya, rasanya kayaknya Betul, ada, betul. ya kan? Ada Mhm, full, happy. happy, kayak ada rasa lengkap gitu. Mhm, Nah itu namanya misi jiwa tuh. oke. Kayak waktu misalnya eh, Kang Abu sama saya misalnya waktu pandemi gitu, toto, kita bikin ini yuk dialog positif nih. Kang Abu mau bikin loh. Kok aku udah kepikiran itu, Mas Sony juga kepikiran misalnya kan. Oh kita bikin yuk gitu. Itu tuh rasanya begitu ngelakuin itu tuh rasanya, kayak bukan puas dalam arti fisik gitu ya, tapi ada jiwa gitu tuh rasanya fulfill. Bahasa Inggrisnya fulfill atau apa bahasa Indonesia? Tercukupi gitu, kayak 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 apa ya? Kayak klop gitu apa ya istilahnya gitu. Jadi em, itu itu berarti misi jiwanya gitu. Kayak misalnya saya bikin Tiga Fakir gitu. Itu misalnya begitu bikin ini saya bilang, ini nih. Sebelum bikin itu saya bilang, this is my life mission gitu. Saya ngomong sama Kang Abu sama Yuli gitu ya. Yuli itu SIY itu kan Sony, Abu, Yuli itu awalnya Bang Dami belum ada. Saya bilang this is my mission of life. Ini misi hidup saya sekarang gitu. Jadi kayak misi jiwa saya tuh bikin ginian nih. Sehingga saya bilang nanti kalau saya nggak ada, hidup saya selesai itu sebenarnya legacy saya, peninggalan saya tuh ya ini gitu. Bukan bukan yang lain-lain. Harta apa gitu enggak gitu. Itulah peninggalannya gitu. Nah, kita tuh kalau santai tahu gitu lama-lama kita bisa bisa mengenali lagi. Ya, gue mesti gini nih hidup nih misalnya. Misalnya aku nih hidup mesti belajar. Di sini saya lihat ada beberapa teman-teman yang eh, sangat apa ya mencari banget gitu tentang spiritualitas, spiritualitas, mencari Tuhan gitu.
Nah itu misi jiwanya gitu, di hidup ini tuh harus banyak belajar tentang spiritual gitu, kemanapun harusnya dikejar, kemanapun dikejar, dan begitu dia dapet tuh kan rasanya, gue kayaknya jiwaku tuh kayak lengkap gitu, kayak puzzle tuh kayak ada satu potongan-potongan gambar yang muncul gitu. Nah ini nggak akan sekaligus jadi satu gambar lengkap, tapi paling nggak dari sini muncul ketutup ketutup, jadi ada rasa seperti itu namanya misi jiwa gitu. Gitu sih. Jadi kita akan tahu kok misi jiwa kita apa. Yang penting tuh harus disadari bahwa apa yang kita ceritain tadi, aku 1, 2, 3, 4 itu adalah kita banget gitu. Jadi dari situ kita baru tahu, oh iya ya, roh itu ya kita, Tuhan itu deket di sini. Nah, Tuhan kita bisa pulang sekarang di sini saat ini gitu. Nah, makanya saya suka bilang tuh, dari aku 4 yaitu fisik dan pikiran, kita tuh yang kita perluin tuh santai aja, santai nggak ngapa-ngapa. Itu kita bisa 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 naik tuh kesadarannya ke aku 3 tuh. Di situ kita menyadari lagi, oh iya, ketika saya emosi, saya udah nggak saya marah, bukan, saya bisa mengenali atau menyadari saya yang lagi marah gitu. Kemarahan saya tuh saya kenali, saya sadar gitu. Itu udah pindah ke aku 3. Jadi waktu saya eh, singgung gitu, dikatain orang, saya udah nggak saya tersinggung, nggak, saya menyadari ketersinggungan saya. Lama-lama aku bisa lepas gitu dari ketersinggungan gitu misalnya. Yaitu dari aku 4 ke aku 3. Dari aku 3 ke aku 2, saya suka bilang itu 4D, yaitu distance, dissolve, disconnect, sama detach. Nanti dari aku 2 ke aku 1, nah itu harus lebur, luruh, dan larut gitu. Jadi ada kunci-kunciannya tuh untuk bisa pindah kesadaran gitu. Sampai akhirnya kita bisa sampai di aku 1 secara permanen gitu. Mungkin itu ya, teoris. Saya nggak bisa terlalu detail gambar ini kan apa namanya, Zoom ya, jadi perlu waktu untuk mendetailkan lagi kira-kira gitu. Jadi apapun segala sesuatu yang kita lakukan disertai dengan enjoy, bahagia, fulfill, mungkin itu bisa disebut dengan misi jiwa ya, Pes ya. Ya, Oh ya ya. Dan memang kalau boleh kembali kepada diri saya, misi jiwa saya adalah berbuat kebaikan dan berkasih sayang. Apakah itu terlalu universal, Mas? ya, gini, semua itu waktu itu tuh kita lakuin dengan suatu yang tanpa suara, tanpa kata-kata gitu, ya kan? Itu ya itu ikro kita bacalah kitabmu, itu tuh semua tanpa suara, tanpa, nggak ada tulisannya, nggak ada gambarnya, nggak ada apanya gitu. Nah makanya tadi saya bilang tergantung kepekaannya. Buat orang-orang yang sangat peka, dia bisa bacanya tuh detail gitu. Tapi buat orang-orang yang nggak terlalu peka, itu kayak masih Ya, itu makro banget gitu, betul masih betul. gitu. Jadi tergantung kepekaannya, itu perlu diasah sih. Iya, iya. Ya Iya kadang kan, kalau kan ada orang lihat dari di Zoom, bisa di Zoom, dan juga enggak, itu apa namanya? Suara aku jelas kan nih? Enggak. tadi sempat freeze tapi sudah kembali lagi, Mas. Ya, jadi eh ini ini apa, berkat Elon Musk jadi internet saya lebih clear guys. Jadi tergantung kepekaannya sih Telis. Jadi kayak Hmm, tadi misalnya Telis bilang menebarkan kebaikan dan apa tadi, kasih sayang. Tapi kalau di Zoom lagi itu sebenarnya misalnya bikin kajian Kamana, ini salah satunya kan gitu. oke. Eh, di Zoom lagi misalnya kayak saya nggak bisa cerita misi jiwa orang sih. Misalnya saya tuh misalnya, oh saya harus setiap hari berbuat baik, sedekah Ya. ke beberapa orang gitu misalnya. Nah itu harus di Zoom. Makanya ini loh. Tadi ya kan aku bilang, kalau orang udah sampai di kesadaran aku 1 tuh dia diberikan fasilitas yang namanya malakut atau malaikat itu ya. Ya, Iya. salah satu fasilitas di aku 1 itu adalah mungkar dan nakir gitu.
untuk mempertanyakan gitu loh. Jadi bukan ditanya man robuka, man nabiyuka, enggak. Untuk nanya gitu loh. Betul, betul, betul. Jadi ketika kita dikasih misi jiwa tuh gini, gini nih gimana ya Allah nih? Ini harus diapain? Ini harus digimanain? Ditanya gitu. Nah itu dijawab nanti gitu, secara detail gitu. Karena juga ada yang mempertanyakan apakah ini modus aja nih gitu loh Mas. Iya, jadi detailin pertanyaan-pertanyaan itu akan ada di dalam diri kita untuk mendapat jawaban dari aliran Tuhan gitu. Ya, Gitu. Nah, entah kalau makin dalam tuh makin makin bisa iya. dan bisa nanya gitu. Dipertajam lagi. Baik, baik. Oke, siap Mas Adi. Oke, tadi Kang Ahmad Boik tadi sempat raise hand. Mau dilanjutkan, Kang? Sorry ya, jawabannya agak panjang nih. Gak apa-apa Mas Aman. Oh, oke. Nanti habis Pak Kang Ahmad kita ke chat, ada pertanyaan di chat. Silakan Kang Ahmad. Iya, turun Telis. Sebenarnya udah kejawab sih barusan sama Telis ya. Udah dipertanyakan juga sama Mas Roni juga udah dijawab juga gitu. Ya tadi kan sempat untuk apa ya? Untuk misi jiwa tadi. Makanya kita mungkin berbasmalah dan beralhamdulillah mungkin ya Mas Roni ya. Kan tadi kita menyaksikan pengalamannya Allah gitu ya. Berarti kan di aku kita yang mengerjakan, nah kasarnya begitulah ya Mas. Ya, bismillahnya tuh bukan di mulut, tapi udah di menjalankan gitu ya. Udah di dalam diri kita. Misalnya gini, kalau bismillah di mulut kan ya bismillah, bismillah gitu. Tapi kalau bismillah udah di dalam diri itu, apa-apa yang dijalankan itu biismi itu artinya atas nama Tuhan kan? Iya, betul. Nah, jadi atas nama Tuhan itu artinya misalnya nih, saya bicara nih. Saya bicara ini, saya kerasa kok, misalnya nggak setiap kali saya sharing itu, saya selalu ada di kesadaran yang aliran 100% gitu misalnya. Kadang-kadang tuh kalau saya lagi dapet aliran 100% tuh rasanya kayak beda gitu rasanya gitu. Itu udah bismillahnya beda gitu. Jadi alirannya tuh bener-bener hanya dari Tuhan aja. Aku tuh sampai kadang-kadang begitu selesai ngomong tuh ya, saya dengerin lagi, tuh saya belum pernah saya dapat kesadaran itu sebelumnya gitu misalnya gitu ya. Itu kayak, oh iya gue belajar juga nih dari omongan gue sendiri gitu misalnya. Tadi tuh sebenarnya ngomong siapa sih gitu loh. Ya misalnya gitu ya. Itu tuh bismillah ya. Karena udah Tuhan yang ngalirin 100%. Tapi kadang-kadang kalau lagi misalnya lagi kayak ini gitu terus ini kadang-kadang masih nyampur-nyampur, nggak ngalir dengan seperti biasa gitu. Atau misalnya gini, saya ngeklaim tuh bahwa apa-apa yang saya omongin tuh adalah dari saya gitu. Berhenti itu. Alirannya berhenti itu. Jadi stop gitu misalnya. Nah itu, iya kok bisa stop nih. Nah itu bismillahnya berarti nggak atas nama Tuhan tuh, atas nama diri sendiri misalnya gitu. Nah gitu ya. Lalu kemudian alhamdulillahnya tuh udah di dalam gitu, nggak dalam kata-kata lagi. Jadi misalnya alhamdulillah udah di dalam tuh gini. Apa-apa yang kita lakukan nanti kalau udah pulang ke aku satu itu adalah perbuatan Tuhan kan. Jadi waktu kita mengalaminya, kita tuh memuji Tuhan gitu. Subhanallah, alhamdulillah gitu. Ini nih, semua nih perbuatannya dia gitu, misalnya gitu. Jadi orang zikirnya orang udah di aku satu itu adalah Subhanallah sama alhamdulillah gitu. Allahu Akbar gitu. Makanya kayak Nabi Muhammad itu selalu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar tuh bukan terus dia kalau di 3321 atau 3341 tuh dia berzikir dengan zikir yang banyak tuh bukan dengan ucapan tapi udah dalam bentuk di dalam gitu. Karena dia udah pulang dan udah melakukan segala sesuatu sebagai perbuatan Tuhan sehingga dia hanya isinya memuji Tuhan gitu dari semua perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Dan doanya pun udah bukan doa yang minta-minta gimana lagi. Doa orang kalau udah dihapus satu hanya kun
fayakun. Jadi maka terjadilah, udah nggak ada permintaan yang semoga gini, semoga gitu. Nggak ada lagi. Nah itu tujuan hidup kita sebenarnya sampai ke sana gitu. Kira-kira ya. Baik, cukup ya Kang Ahmad? Atau mau dilanjutkan lagi? Oke, Ada mau oke. yang lain? Oke. Ini ada di chat, Mas. Bentar. Oh, dikit deh. Dikit apa, Kang? Oke. Ini ada di chat, ada Bu Lis, Mbak Lis. Mau tanya ke Mas Sony. Hmm? Kenapa ketika kita mengalami kesedihan, kesulitan, bukankah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Terus di manakah Allah saat kita dalam keadaan sedih itu loh Mas? Jadi kalau sedih itu bukan Tuhan gitu loh Mas. Atau siapa itu yang datang kesedihan gitu Mas? Boleh Mas silakan. Makanya saya gini ya, Al-Quran itu diturunkan ya, teman-teman Teh Lilis ya. Jadi maksudnya diturunkan itu bukan diturunkan nih bolpen turun gitu, bukan gitu. Yang maksud turunkan itu artinya dibuat penjelasan yang abstrak dan nggak ada suara kata-kata dan gambar itu menjadi mudah diterima gitu. Maksudnya diturunkan itu. Diturunkan itu artinya misalnya sebagai contoh ada seorang profesor gitu jelasin ke anak TK gitu, ya harus diturunkan gitu kan penjelasannya gitu ya. Nah makanya saya tuh suka pakai istilah aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat itu untuk menurunkan supaya orang tuh pada paham gitu loh. Kembali itu gimana, lalu kemudian gimana caranya, lalu misalnya sebagai contoh tadi kesedihan sama apa tadi? Apa teh? Kesedihan sama kesulitan gitu loh Mas. Nah, segala sesuatu yang menurut kita buruk itu tuh sebetulnya datang dari Tuhan atau memang ini karena kita sendiri gitu loh Mas. Nah, ini sebetulnya relate dengan pertanyaan Lilis juga yang bisa membedakan bahwa itu tuh pengalaman Tuhan atau keinginanku. Ini gimana cara ngebedainnya Mas? Sehingga terjadi kesedihan lah, segala sesuatu yang membuat kita nggak nyaman gitu loh Mas. Oke, kita tuh hidup itu kan, itu jangan lihat cuma satu episode kehidupan aja. Hidup ini kan berulang dan panjang kan. Episodenya tuh banyak. Jadi kalau istilahnya nonton film seri itu jangan cuma lihat satu seri, tapi lihat dari awal sampai akhir gitu. Sampai sekarang. Nah gini, kalau kita udah tahu ceritanya bahwa satu ya, bahwa Allah itu memercik menjadi dari aku satu menjadi aku dua. Lalu aku dua itu kemudian diberikan aku tiga yaitu Hawa gitu ya. Aku dua tuh Adam. Diberikan Hawa, lalu diberikan kendaraan fisik atau casing yaitu aku empat. Lalu Allah hendak mengalami pengalaman-pengalaman ketuhanan lewat kita. Lalu Allah memberikan semua fasilitas yang ada tadi itu malaikat-malaikat itu untuk masuk ke dalam diri kita, untuk mengatur segala urusan, untuk menjabarkan Jibril menjabarkan semua petunjuk-petunjuknya, untuk kemudian apa namanya menanyakan apa-apa yang harus ditanyakan sehingga kita mendapat pemahaman langsung dari Allah gitu ya, menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya, pengalaman-pengalamannya. Kalau pada awalnya kita langsung pulang dan menjalani itu, kira-kira kesulitan yang ada itu kan nggak pernah ada kan. Kita itu menjadi punya kesulitan segala macam kan karena kita menjalani hidup sesuai kemauan-kemauan kita, kehendak kita dan sebagainya. Kita nentuin hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sakara PDW kalau bahasa Jawanya itu. Sehingga semua ini terjadi gitu loh. Semua ini terjadi. Kalaulah semua makhluk Tuhan itu udah pulang dan menjalani hidup sesuai kehendaknya, nggak akan ada nih semua gitu. Perang apa semua tuh nggak ada gitu. Semua tuh happy-happy aja, hidupnya pasti sejahtera dunia dan akhirat gitu. Nah, tapi kan hidup nggak seperti itu. Kita ini kan udah hidup dengan banyak episode dan sekarang ini baru belajar mau kembali gitu kan. Pulang gitu. Di hidup yang sekarang. Sehingga ya kita mengalami pengalaman-pengalaman itu gitu. Nah, tapi kita lihat deh sekarang. Kesedihan itu adanya di mana? Adanya di aku tiga,
di aku 4, aku 3, aku 2, apa aku 1? Kan adanya di aku 3 kan? Ya, ya. Ya, 3. Kalau pikiran kusut adanya di aku 4 gitu, kira-kira gitu. Karena aku 4 adalah fisik yang punya pikiran. Berarti aku 3 kan? Jadi kesedihan itu adanya di aku 3. Makanya ada filsuf bilang tuh, suffering is in your imagination, not in your reality gitu. Kesedihan itu, penderitaan itu adanya di imajinasi kamu, bukan di realitas yang terjadi gitu. Kayaknya ada yang saya suka gambarin kayak gini deh. Kayak saya lagi mimpi kejar-kejar harimau gitu. Di dalam mimpi itu tuh kayaknya real banget gitu. Saya dikejar-kejar harimau sampai mau kejebur jurang gitu. Tapi itu semua cuma mimpi gitu. Harusnya saya bangun aja gitu. Jangan dilawan harimaunya, bangun gitu. Kayak gini deh. Teh Lilis lagi nonton bioskop. Bioskop yang dilihat film horor. Takut kan? Padahal kan lagi ngeliatin layar yang putih sebenarnya. Film itu kan yang kita lihat kan layar putih. Kalau misalnya filmnya di stop, itu sebenarnya kan cuma layar aja gitu. Realitasnya begitu kan. Nah, kesulitan itu juga apa sih masalah misalnya? Masalah itu kan hanya dua sebabnya, karena keinginan kamu nggak terjadi atau apa yang nggak kamu inginkan terjadi, cuma dua itu aja kan. Apa yang kamu inginkan tidak terjadi, apa yang kamu tidak inginkan terjadi, itu masalah. Jadi masalahnya ada di keinginan, masalahnya ada di emosi, masalahnya ada di pikiran. Jadi cara untuk keluar dari semua ya pulang gitu, pulang ke sesuai tujuan hidup kita, selesai semuanya gitu. Realitas apapun yang terjadi akan selesai gitu. Bahkan karma dosa itu hilang juga gitu, hilang. Makanya pulang aja gitu. Jangan terus hidup itu berkutat dengan aku 3 terus gitu. Kapan kamu pulangnya gitu? Kamu pulang maka itu semua lepas gitu. Gitu. Ya, apakah hidup ini penginginan atau pengalaman Tuhan? Ya pulang dulu gitu. Kamu akan tahu sebenarnya ini kemauanku atau kehendaknya gitu. Ya, itu semua tipis kan, makanya kan. Jadi pulanglah. Nah, pulanglah kembali ke fitrah gitu. Sehingga ketika kemudian menjalani, dan kan di surat 479 bilang apa-apa yang terbaik yang dari Tuhan gitu, yang di aku 1. Ketika kamu nanti pulang dan kembali menjalani hidup dialiri aliran Tuhan lewat aku 1, ya apapun yang kamu lakukan, yang kamu alami itu yang terbaik gitu, terindah gitu. Jadi gimana caranya pulang gitu. Jangan terus hidup terus di aku 3 terus lama-lama ya capek gitu. Sebenarnya sih kan gitu ya, capek aja gitu. Aku udah capek nih hidup ya, karena kamu di aku 3 terus. Coba kamu pulang ke aku 2 atau aku 1, hidup itu indah banget gitu. Berkah yang luar biasa gitu. Tapi kalau di aku 3 kayak hidupku tuh capek. Aku rasanya capek banget. Em, gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kita udah tahu ini, kita tahu hukumnya gitu, hukum semesta. Sebagai contoh misalnya, kok ada orang berkesulitan dalam masalah ekonomi gitu. Berarti energinya kan habis tuh. Energinya habis karena nggak pernah memberi, nggak ngalir gitu. Nah, orang-orang yang kaya-kaya kayak Bill Gates apa segala macam itu kan sedekahnya luar biasa gitu. Jadi dia hidup lagi pun akan sejahtera terus gitu misalnya. Ya kalau kita ada di aku 1, kita kan dialirkan gimana sih caranya untuk menaikin energi supaya hidup itu sejahtera dunia akhirat gitu misalnya. Dan itu semua hanya terjadi kalau dialirkan gitu. Kalau enggak ya kita kan selalu ada di dalam lingkaran setan neraka itu kan, nggak bisa keluar-keluar gitu. Karena apa? Karena hidup kita udah berkesulitan, dan kita merasa kita tidak punya kemampuan untuk memberi.
Freeze, Mas Fani. Kembali ke aku satu itu di sini dan saat ini dan dekat gitu. Nggak dan menjadi diri sendiri gitu. Berita baiknya begitu. Nah, setelah itu baru kita menata lagi hidup kita dari situ gitu. Kayak saya suka bilang, kalau udah pulang nggak usah keluar lagi, kita work from home aja. Menjalani segala sesuatu di rumah, di aku satu gitu, atau aku dua lah paling nggak gitu. Gitu sih. Kalau nggak kita ngebahas tentang masalah hidup tuh nggak beres-beres, Betul. nggak beres-beres. Jadi pulang lah, pulang. Nah, yang kita perlu tahu tuh gimana cara pulangnya itu loh. Jangan dibahas terus gitu, dialamin gitu. Itu sih mungkin. Tapi saya baru ini aja mengabarkan aja dulu. Kapan-kapan kita bisa mencobanya bersama-sama. Masih cara pulang gitu. Atau mungkin bagaimana cara kita memaknai semua pengalaman itu kali ya Mas. Kalau memang kesedihan itu dimaknai sesuatu yang negatif, mungkin hasilnya pun akan negatif. Tapi ketika kesedihan dan kesulitan itu adalah eh, apa yang namanya siklus yang harus kita lewati, mungkin tidak terlalu chaos. Iya, jadi kalau di aku empat, kita itu ada di dalam kesedihan. Aku sedih gitu. Kalau di aku tiga, kita tuh bisa menyadari bahwa ada emosi sedih yang sedang lewat gitu. And everything is come and go. Segala sesuatu itu akan datang dan pergi gitu. Ya, tadi film gitu ya, film horor gitu. Film horor itu datang ke sebuah layar dan akan pergi lagi. Jadi nggak akan selamanya kan. Kalau kita menyadari gitu, kita nggak sedang sedih, tapi kita menyadari kesedihan yang sedang datang gitu, dan bentar lagi akan pergi. Gitu kan. Nah, kenapa kita sedih? Karena kita sedang ada di aku tiga gitu. Tetapi nanti kalau kita bisa kembali ke aku dua, segala sesuatu kita hadapi dengan tenang, damai, bahagia. Gitu. Masih emosi sih, tapi emosi tenang, damai, bahagia. Tapi kita merasakan bahwa jiwa kita tuh lagi dikasih flavor lah gitu, sedih gitu. Jadi nggak sedih-sedih amat jadi gitu. Apa sih, gini deh, aku tanya deh ke Telis, kesedihan apa sih yang paling berat dalam hidup ini apa misalnya gitu. Ya mungkin kehilangan orang yang kita cintai atau mungkin ditipu orang itu memang pengalaman Lili sih Mas. Tapi kalau sudah lewat ya udahlah biar sudah memang sudah harus dijalani seperti itu. Nah, iya, misalnya sebagai contoh tadi kehilangan orang yang dicintai gitu. Ternyata ketika di aku dua, kemelekatannya lepas tuh gimana coba? Kemelekatannya tuh lepas gitu. Jadi ya udah sedih ya bentar sedih. Udah habis itu udah gitu. Gitu. Jadi iya nggak jadi goncangan yang gimana ya, mungkin sedikit lah, dikit. Habis itu udah gitu, udah gitu. Dan nggak ada kemelekatan yang gimana gitu, enggak kan, udah lepas kemelekatannya gitu. Tadi apa lagi, satu lagi, oh misalnya orang utang nggak bayar gitu ya misalnya ya, atau ditipu orang gitu. Kalau kita ada di aku tiga, terus kita kayaknya dulu gue pernah nipu dia gitu kan, sekarang gue ditipu dia, ya udah emang sewajarnya begitu gitu. Kan hukumnya tabur tuai gitu. Ya udah nggak ada rasa sedih, ya udah emang harus dialamin gitu. Dan nggak akan sesuatu terjadi dengan law of connectivity kan, segala sesuatu tuh nggak ada yang kebetulan gitu.
Kenapa kok tahu-tahu ditipu dia? Terus di aku tiga kita sadar, iya dulu di hidup lalu gue pernah hidup yang ini nih, gue pernah nipu dia nih, makanya sekarang dibales nih, atau gue pernah nipu si siapa gitu, sekarang dibales begini, ya udah emang harus gue alamin gitu. Terus mau gimana? Kan nggak mungkin lepas itu yang namanya karma itu, kalau udah matang buahnya. Gitu, jadi hidup tuh ya udah gitu. Nggak mudah juga sih Mas untuk melatih kesadaran di level seperti itu gitu. Gini, realistis aku suka bilang, ini bukan tentang menjadi orang lain loh, Oh, menjadi diri oke. sendiri gitu loh. Karena dirinya Teh Lilis, saya dan teman-teman semua yang aslinya kan ya itu yang ada di Oke. aku dua dan aku satu gitu. Iya, iya, oke, oke. Jadi menjadi diri sendiri kok terlihat susah gitu. Itu menarik ya, menarik Mhm. tuh. Saya dulu juga mikir menarik banget ya. Gue bahagia kok susah banget. Padahal bahagia itu adalah sifat fitrah yang Tuhan kasih kepada saya sebelum ada semuanya gitu. Jadi berarti untuk bahagia I have to let go everything gitu. Saya harus melepas semuanya, bukan mendapatkan segala sesuatu gitu. Wah, mesti meditasi yang dalam nih untuk ngelepasin semua. Begitu dalam dapet, wah ini toh yang namanya bahagia itu. Masih dalam bentuk emosi kalau di aku dua, tapi kalau di aku satu tuh bahagianya udah tanpa emosi lagi gitu. Udah nggak ada emosi, udah lebih enak lagi sebenarnya. Jadi kita tuh disuruh menjadi diri kita sendiri. Terus kita bilangnya susah banget ya. Kalau jadi orang lain tuh susah. Kalau jadi diri sendiri kan harusnya nggak susah ya. Gitu. Cuma kita harus kehilangan banyak hal yang paling berharga pada diri kita, yaitu apa? Makanya saya bilang doa yang terbaik itu bukan banyak mendapat sesuatu, tapi banyak kehilangan gitu. Hmm. Kehilangan kemarahan, kehilangan emosi, kehilangan pikiran, beban-beban pikiran. Kehilangan banyak hal gitu dalam doa yang sebenarnya kalau kita sadar kita nggak perlu itu. Tapi kesadaran kita itu anggap itu sebagai koleksi yang berharga gitu, yang kita nggak mau lepas. Misalnya gini, ada orang dendam banget, terus kita bilang, dah dalam hati gue ngapain dendam, maafin aja dia, nggak bisa dong gitu kan. Masa gue harus maafin di orang itu, dia kan yang gini-gini bersalah sama gue. Itu yang saya sebut sebagai koleksi berharga gitu, yang sebenarnya kamu tuh harus lepas itu semua untuk kamu bahagia, maafin gitu. Tapi kalau orang nggak sadar kan dipegangin terus gitu, sehingga dia nggak bisa jadi dirinya sendiri yang bahagia itu, kira-kira gitu. Nah, jadi ternyata selama ini kita banyak mengkoleksi hal-hal yang nggak penting ya Mas ya. Iya, namanya juga lagi mimpi kan, mimpi buruk. Ayo Oke, oke. bangun aja bangun. Ya, ya, ya. Masya Allah, ini kayaknya ada pertanyaan lagi sebentar di chat saya buka dulu. Hmm, hmm. Dari Mbak Asni, ya ini. Apakah bisa kita simpulkan bahwa dalam keseharian kita, bahwa ini activity kita atau eh, harus totally surrender, Mas? Iya benar. Agar Jadi sang aku dua bisa dimanifestasi gitu. iya, jadi surrender itu kan bahasa bahasa Arabnya Islam kan. Terserah. Dan untuk bisa Islam harus Hanif. Kalau bahasa bahasa Arab itu Hanif, Hanifah Muslim. Asli Hanifah Muslimah. Muslim yang Hanif gitu. Jadi Hanif itu artinya melepas, melepaskan segalanya. Makanya saya suka bilang tuh 4D itu kan. Kuncinya tuh 4D. Distance, yaitu menjaga jarak dari apa yang kita sebut sebagai aku tiga kita itu. Jadi gini, kalau dibilang aku marah, ya karena kita nggak menjaga jarak kepada emosi gitu. Kalau kita membuat jarak dengan emosi, maka kata-katanya bukan aku marah lagi, aku sadar aku sedang marah. Nah itu udah mulai ada jarak tuh, gitu. Jadi membuat jarak antara kita sama yang bukan kita. Yang kedua adalah disassociate. Jadi melepaskan semua asosiasi kita terhadap yang bukan diri kita. Misalnya, Sony itu bukan saya. Karena sebelum ada Sony, aku udah ada. Aku tuh bukan pria.
Karena sebelum aku dikasih casing pria ini, yang itu udah ada. Aku itu dan sebagainya. Jadi sebelum semua asosiasi ada itu, aku udah ada. Dan aku akan tetap ada ketika asosiasi itu pergi gitu, misalnya gitu. Semua asosiasi dilepas, disconnect, diputus semua asosiasinya, semua diputus. Lalu terakhir itu detach, dilepas dengan selepas-lepasnya. Nah itu namanya hanif gitu, melepas semua. Lalu surrender itu artinya memasrahkan segala-galanya. Pasrah tuh artinya ya pasrah. Pasrah itu kita nggak tahu sampai Tuhan kasih tahu gini loh caranya pasrah itu. Nah, itu di aku 3. Nanti di aku 2, selain pasrah, kita harus berserah gitu. Berserah itu artinya menyerahkan yang paling berharga kepada atas diri saya, yaitu free will saya, yaitu saya sendiri. Itu aku sendiri, aku serahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan yang mulai mengatur. Jadi emang ilmu paling tinggi itu pasrah dan berserah gitu, supaya Tuhan bisa menggunakan kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman Dia dalam hidup saya dan dalam diri saya. Jadi intinya tuh, yang tadinya aku jadi driver atau pengemudi, sekarang aku pasrahin yang mengemudi itu kepada aku satu. Aku cuma jadi penumpang aja di situ, ngeliatin gitu. Itu kan harus pasrah, betul. Berserah gitu. Mau dibawa kemana tuh mobil, itu kita serahkan dan pasrahkan kepada yang seharusnya mengendarai gitu, kira-kira. Oke. Kadang-kadang orang menganggap bahwa pasrah dan berserah itu nggak ngapa-ngapain gitu, salah. Karena kita tuh setiap hari akan tetap menjalani hidup, bahkan dengan kesadaran yang berbeda gitu. Tetap kerja, tetap melakukan segala sesuatu biasa, seperti manusia biasa aja, tapi dengan kesadaran yang beda, kira-kira. Mas gini Mas, ketika kita menganggap di luar diri kita itu semuanya netral gitu, bukan berarti itu kita tidak peduli ya Mas ya. Konteks tidak peduli dengan menganggap semuanya ya udah seapa adanya, keniscayaan aja, itu gimana Mas? Kemarin saya ngisi kajian di Bintaro tuh, pertanyaannya bagus banget. Saya ngomong gini, bahwa kalau kita berbuat buruk, kita itu akan dibalas setimpal dengan apa yang kita perbuat. Tetapi kalau berbuat baik, kita akan dilipat gandakan balasannya. Lalu pertanyaan dia, kenapa begitu? Nah itu mungkar nakirnya jalan tuh. Jadi kita bisa explore. Kenapa kalau berbuat buruk kok dibalasnya setimpal, kalau berbuat baik dilipat gandakan? Karena di setiap perbuatan baik pasti ada kasih di dalamnya gitu ya. Setitik perbuatan baik pasti ada kasih di dalamnya. Segala sesuatu perbuatan baik yang tanpa ada kasih, kalau di Quran disebut di 3965 itu adalah berbuat baik tapi dalam keadaan mempersekutukan Tuhan atau musyrik, maka nggak ada balasannya sama sekali perbuatan baik itu, karena yang dinilai kasihnya gitu, bukan perbuatannya. Semakin besar kasih yang ada di dalam perbuatan kita, maka nilainya makin berlipat-lipat balasannya itu. Secara hukum semesta begitu. Hukum tabur tuh aja bilang gitu. Jadi kalau kita tuh melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka itu balasnya berlipat. Nah, kalau udah di aku satu, di mana yang melakukan bukan saya lagi, tetapi Tuhan. Pertama, itu nggak ada karma buruknya, kan? Karena kita udah keluar dari hukum tabur tuai kalau kayak gitu. Kita jadinya ada di hukum kasih gitu. Jadi, kalau udah Tuhan yang melakukan tuh, karma udah nggak ada. Karena kan tadi kan karma itu ada di aku 3 kan. Kalau udah di aku 1, Tuhan yang melakukan, ya karmanya perbuatannya perbuatan Tuhan, karmanya siapa gitu. Makanya waktu Nabi Muhammad diserang, Madinah diserang, lalu kemudian Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabat untuk melawan dan berperang. Sahabatnya nanya, loh ini kalau saya bunuh musuh gimana nih?
Padahal kan saya diajarnya untuk compassion, untuk berkasih sayang. Lalu keluar ayat, bukan kamu yang membunuh, tapi tanganku lah yang membunuh. Jadi udah perbuatan Tuhan di aku satu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan nggak ada karmanya lagi gitu. Itu pertama. Yang kedua, jadi unsur kasihnya tuh berkelimpahan gitu. Jadi segala sesuatu yang diperbuat itu akan balasannya tuh berlipat-lipat karena kasihnya tuh langsung dari aku satu gitu, aku dua yang berkelimpahan. Jadi bukan melihat segala sesuatu di luar kita tuh netral, enggak. Tapi kita udah melihat dan melakukan apa-apa tuh pakai kasih itu, kasih yang dari Tuhan langsung itu gitu. Gitu. Jadi baik buruk itu bukan netral, tapi tergantung dari aliran. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa waktu perang Nabi Muhammad diserang, lalu kemudian Madinah diserang dan dia diperintahkan untuk berperang dan membunuh. Tapi itu aliran dari Tuhan dan yang berbuat Tuhan. Itu nggak jadi buruk gitu. Makanya di surat 2 ayat 216 dibilang apa namanya? Diwajibkan atas kamu berperang. Misalnya, Al-Baqarah 216 tuh bilangnya gini. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Makanya kata-katanya itu subhanaka la ilma lana ilama alam dana. Maha suci engkau ya Allah, engkau lah yang maha tahu, aku tuh nggak tahu apa-apa. Jadi berperang itu dan membunuh, kalau udah dialirin di aku satu, itu sesuatu yang baik bagi kamu. Jadi yang disebut dualitas itu jadi em, jadi beda gitu. Kadang-kadang kita marah juga sama orang marah, tapi udah beda alirannya, udah beda gitu. Dualitas tuh udah beda gitu. Jadi kita nggak bisa pakai apa-apa yang ada di aku tiga yang tadi kita sebut baik itu kadang-kadang di aku satu beda gitu. Kira-kira gitu. Elis bisa terima nggak? Atau teman bisa terima nggak ini penjelasan saya nih? Bisa, Mas. Jadi kita melihat segala di luar diri kita tuh bukan data, tapi justru kasih sayang Tuhan ya, Mas ya. Iya, dan kita berbuat segala sesuatu tuh aliran. Aliran. Udah Nah, aliran. berkaitan dengan aliran, Mas. Namanya aliran kan mengalir. Nih, konteks mengalir itu gimana sih, Mas, sebetulnya? Yang tepat gitu. Kadang banyak orang hidup tuh lah mengalir aja, tapi ternyata dalam pengaliran itu kejeduk juga, balik lagi ke kesedihan juga itu kan. Alirannya itu menurut persepsi siapa gitu kan. Kayak gini deh, Tuhan di aku saat. Tuhan menurut pikiran kita, Tuhan menurut perasaan kita, Tuhan menurut roh kita, Tuhan menurut aku satu itu beda-beda semua loh. Kadang-kadang kita menyebut Tuhan yang konsep loh. Sebagai contoh gini deh. Dulu kita diceritain katanya Nabi Muhammad tuh waktu Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Nabi Muhammadnya secara fisik naik menjumpai Tuhan gitu. Itu kan menurut aku 4 gitu. Yang pikirannya Tuhan itu menurut pikiran dia kayak gitu. Nah, lalu di aku 3 konsep Tuhannya beda lagi, di aku 2 beda lagi. Nanti di aku 1, oh ternyata Tuhan gini ya gitu. Jadi yang namanya persepsi itu menciptakan sesuatu meskipun judulnya spiritual gitu. Tadi misalnya aliran juga gitu. Aliran di aku 4 aliran pikiran, aliran di aku 2 aliran perasaan, di aku 3, di aku 2 alirannya beda lagi, di aku 1 beda lagi yang disebut aliran gitu ya. Kalau di surat 53 1-4 tuh temanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Apa yang diucapkannya adalah bukan menurut keinginan hawa nafsunya, tetapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, kata gitu ya. Artinya adalah ucapannya bukan hawa nafsunya lagi gitu, tapi aliran gitu. Saya sebutnya aliran lah.
Kalau sebut wahyu kan nggak enak gitu ya. Aliran gitu. Aliran dari Tuhan langsung gitu. Nah itu kita tuh bisa punya kemampuan potensi untuk sampai ke sana gitu. Gitu. Nah kalau kejedot lagi ya alirannya ada di mana dulu. Persepsi yang mungkin jangan-jangan yang disebut aliran dia tuh aliran yang disangka aliran padahal itu yang diciptain dia sendiri gitu misalnya. Gitu sih. Tapi kalau aliran yang di aku satu pasti itu kebijaksanaan. Jadi eh, kebijaksanaan gitu, bukan kebenaran aja, tapi kebijaksanaan. Karena kadang-kadang sesuatu yang benar belum tentu bijaksana. Mau dipakai contoh kasusnya supaya nggak bingung. Hah? Deh Mas, biar ini lebih terang benderang gitu. Oke, apa ya contoh kasusnya? Ada nggak misalnya tentang apa gitu misalnya supaya saya bisa ini. Halo. Misalnya tentang apa? Tentang apa ya? Hmm. Mau bahas apa ya? Tentang kiamat. Nah, besok saya mau syuting nih sama tiga fakir nih kan gitu ya. Halo. Halo, ya silakan Mas. Ya, saya besok mau syuting tiga fakir tentang kiamat gitu. Kiamat itu menurut aku empat itu adalah wah hancur deh bumi hancur lebur gitu kan misalnya gitu ya. Lalu menurut aku tiga tuh setelah dilihat dirasain di aku tiga wah atau di aku satu itu dialirin kan mulai dialirin oh ternyata kiamat itu yang hancur itu adalah kalau di surat Al-Waqiah 56 atau 70 berapa 77 ya kalau mau salah 77 surat 69 gitu ya itu ternyata yang hancur tuh bukan gunungnya tetapi gunung itu adalah pikirannya konsepnya gitu loh jadi di dalam diri kita tuh ada gunung-gunung konsep pikiran dogma persepsi yang tadi tuh values emosi segala macam tuh di dalam proses kiamat atau kiamat itu artinya kebangkitan juga ya bukan kehancuran jadi hancur dan bangkit ya yang hancur seperti itu semua di dalam diri tuh waktu lagi kiamat itu prosesnya hancur lebur gitu yang konsep dogma yang udah kita pegangin lama tuh hancur lebur gitu ya disebutnya kiamat gitu kebangkitan nah ternyata setelah dialirkan konsep kiamatnya jadi beda gitu. Oh, berarti kiamat bisa tiap hari nih. Kita bisa dihancurkan semuanya. Nah, terakhir ketika udah hancur semua nih, misalnya sebagaimana kemarin saya bahas di serial Nabi dan Rasul tentang Isa itu, yang terakhir berantem tuh antara Dajjal lawan Isa gitu kan, waktu hari kiamat kan. Nah, menurut otak kita Dajjal tuh kayak raksasa gede, Isa juga datang lagi secara sosok. Ternyata Dajjal itu akar dari semua aku tiga, yaitu ego gitu. Ego itu akan berperang melawan Isa. Isa itu adalah aku dua yang sedang mau melebur ke aku satu gitu. Ya udah melebur dengan Bapa gitu jadi satu. Ketika Dajjalnya kalah, egonya kalah melawan Isa. Nah, itulah hari hari kiamat yang sebenar-benarnya gitu misalnya. Itu aliran gitu. Nah, kita mau pakai konsep yang mana gitu. Jadi itu nanti kalau udah sampai ke aku satu kayak gitu-gitu tuh dijabarkan, diuraikan misalnya gitu. Nah ini menarik sih, hidup tuh menarik sih. Ya contoh Jadi kasusnya juga sholat mungkin ya Mas ya. ya sholat misalnya, Misalnya sama. sholat secara syariat, tapi hakikat sholat kan terhubung gitu. Betul. Dan secara fitrahnya kita setiap saat terhubung loh sama Tuhan. Sholat itu fitrah gitu. Jadi fitrah kita tuh selalu terhubung. Kita tuh selalu terhubung sama Tuhan, cuman kita selalu apa ya lalai dalam sholat gitu lalai itu artinya nggak ada di frekuensi yang pas lah gitu kira-kira kalau
Tuhan tuh ada frekuensi FM berapa ya, 103,8 gitu, kita ada frekuensi yang lain gitu. Maksudnya tuh Tuhan tuh ada di frekuensi aku satu, kita selalu ada di frekuensi aku tiga dan aku empat yang nggak nyambung-nyambung gitu, kira-kira gitu. Kira-kira gitu, Teh Lilis. Jadi ketika kita mendapatkan satu pemahaman yang lebih dalam lagi itu sebetulnya sedang dialirkan oleh Tuhan ya Mas ya. Yes, betul. Oke. Betul. Dan ketika itu kita harus kiamat, artinya Oke. gunung-gunung harus hancur gitu, Betul. konsep-konsep hancur gitu. Makanya kalau di Hindu tuh ada Shiva, ada Wisnu, ada Brahma, ya kan? Brahma itu adalah mencipta ya kalau nggak salah. Shiva itu menghancurkan, Wisnu itu memelihara gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi Shiva itu kalau buat Hindu tuh bukan sesuatu yang buruk, menghancurkan tuh habis menghancurkan dia merekonstruksi gitu kira-kira gitu. Itulah kiamat. Kiamat kan dihancurin semua. Sebenarnya nih kalau kita diskusi lebih jauh kan banyak konsep kita hancur nih yang dulu kita udah punya gitu ya. Itu hancur gitu. Nah, gitu. Dan itu kaitannya dengan koleksi-koleksi kita yang banyak banget Ya. ya harus dikeluarkan. Tidak hanya Ya. barang ternyata tapi Masya Allah. Kayak tadi gitu, kesedihan gitu, penderitaan. Lalu saya bilang sama Teh Lilis, Teh Lilis, penderitaan ada di aku berapa? Aku 3. Terus saya tanya lagi, di aku 2 ada nggak penderitaan? Jawabannya apa? Nggak ada. Nah, jadi harusnya kita ngapain? Pindah ke berapa? Aku 2 gitu. Iya, naik lagi. Tapi kan sebelum kita sadar kan, penderitaan itu nyata loh Mas gitu. Misalnya Sony, ini penderitaan itu nyata. Saya bilang, enggak nyata, itu imajinasi. Enggak, aku bener-bener menderita gitu. Dia bilang kan orang itu, aku tuh bener-bener menderita banget hidupku itu. Saya bilang, enggak, itu bukan realitas, itu imajinasinya aja gitu. Enggak, dia gitu. Makanya orang kan gitu kan. Lalu begitu dia dijelasin ini, dia hancur. Iya benar juga ya. Ngapain gue hidup menderita? Karena aku dikecewakan misalnya gitu. Gitu. Atau kadang gini sih, bilangnya gini, Mas Sony ini sih nggak ngerasain apa yang saya rasain sih, dari gitu. Kebanyakan gitu Mas. Kamu sih nggak ngerasain apa yang aku rasain. Misalnya gini deh, itu mbok ya suami kamu tuh dimaafin aja, dia udah kurang ajar gitu misalnya kan. Ya mbok ya dimaafin aja. Kan kalau kamu maafin dia kan jiwa kamu lepas lebih bahagia, nggak bisa gitu kan misalnya gitu. Itu kan sebenarnya yang kena egonya tuh. Iya. Kalau dia ego atau dajalnya lepas, udah nggak ada lagi tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi orang kalau dikatain marah itu nggak ada. Gini deh, Teh Lilis misalnya ngatain saya gitu, Mas Sony ini atau Sony ini apa ya? Coba Kak Tris mau ngomong saya apa gitu misalnya. Mas Sony pendek. Nah, pendek. Sebelum fisik gue pendek, kan Sony udah ada ya, atau aku udah ada ya. Berarti fisik pendek ini bukan gue nih, gitu. Yang gue yang sebener-benernya udah ada sebelum ini ada gitu. Ngerti nggak? Jadi aku udah disassociate kok. Aku udah terbebas dari asosiasi saya sebagai fisik saya yang ini gitu. Jelek misalnya dibilang jelek, ya sebelum fisik gue yang seperti ini, gue udah ada gitu. Ini tuh cuma asosiasi doang gitu. Ayo, enak kan kayak gitu sebenarnya. Nah itu kadang sih Mas, orang tuh apa ya, terlalu pingin diakui. Jangan yang ngomong orang palsu-palsunya. Ya kita apa? kita lagi saya gue gitu aja.
Kita tuh kalau spiritual selalu gitu, giliran langsung ngasih orang ini lupa nunjuk ke diri sendiri. Atau kalau disuruh apa dia langsung mikir gimana ya kalau orang-orang itu kenapa nggak sadar ya, tunjuknya dirinya sendiri dulu Benar, gitu. Mas. Benar, 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 benar. Masya Ya Allah. nggak sih? Gitu. Ini ngobrol begini nih, kayak kelihatan ngalor ngidul gini, tapi ini lumayan dalam. Ah, banyak banget yang didapat malam ini nih, Mas. Aduh, Masya Allah, Bapak Ibu Kamana, ini pada senyap. Ini lagi Pada dengerin. saking dalamnya mungkin jadi terlalu hanyut. Masih ada pertanyaan nggak dari Bapak? Saya masih ngasih kesempatan. Ada ya, Mas. Tiduran kali. Lagi pada khusyuk. Oke. Apa-apa. Sebentar saya lihat catatan dulu barangkali ada yang Nah, ini Mas, Mbak Asni hadir, oke ya. Terima kasih. Berkaitan dengan utusan nih, Mas. Kalau kita berbicara mengenai utusan, itu kan kebanyakan utusan itu hal-hal yang baik. Apakah hal-hal yang buruk juga, menurut kita, pemikiran kita, hal-hal yang buruk juga itu adalah utusan-utusan Tuhan itu, Mas, yang sedang dipakai untuk ngasih apa namanya tuh pesannya kepada kita gitu, Mas. Ini ya, semua itu utusan sebenarnya kan. Kalau bicara semua utusan ya semua utusan. Jadi eh, tergantung dari kita mau menangkap pesannya seperti apa gitu ya. Cuman gini, ketika Allah mengutus setan, setan tuh juga utusan gitu. Jadi misalnya setan ini, jin itu apa sih? Jin ya, jin itu kan namanya jin itu artinya kecerdasan tersembunyi. Nah, jin itu ada dua kan, karena gini. Kenapa sih yang buruk-buruk ada di alam semesta ini, dan kemudian kenapa Allah itu nggak menciptain yang baik-baik aja? Ya karena kan segala sesuatu tuh harus terjadi di dalam Tuhan. Nggak ada sesuatu di luar Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini Tuhan Maha Pengasih, ya harus untuk bisa disebut Maha Pengasih berarti harus ada lawannya dong. Kalau kalau semua orang ganteng semua, ya nggak ada yang jelek gitu, berarti yang ganteng juga nggak ada gitu, kira-kira gitu. Karena semua sama kan, semua jadi makanya nggak ada jadi dualitas itu terjadi karena segala sesuatu harus terjadi di dalam Tuhan gitu. Nah kalau segala sesuatu di dalam Tuhan, nggak ada segala sesuatu yang nggak berasal dari Tuhan kan. Berarti kalau disebut setan iblis ya berasalnya dari Tuhan juga. Tetapi yang satunya tuh mekanismenya itu mengganggu aku tiga, aku empat. Yang satunya lagi yaitu malakut, malaikat itu adalah aliran dari Tuhan langsung ke aku satu dan aku dua gitu ya. Aku dua gitu. Jadi kalau orang mau menjadi utusan Tuhan, dipilih jadi utusan Tuhan, ya harus memilih kesadaran yang malakut gitu, yang dari kesadaran yang fitrah, kira-kira gitu, fitrah. Nah jadi kalau boleh dibilang apakah yang buruk-buruk juga dari Tuhan? Ya nggak ada sesuatu yang nggak dari Tuhan kan. Cuma kita itu harus pilih gitu kan, pilihlah yang aliran dari Tuhan. Nah kalau udah aliran dari Tuhan yang dipilih, ya udah kita akan menjadi utusan yang dipilih Tuhan itu gitu. Dan apakah kita ketika jadi utusan yang dipilih Tuhan akan selalu melakukan hal yang selalu kita pandang dulu waktu pakai otak persepsi itu selalu baik? Belum tentu juga gitu. Sebagai contoh misalnya Nabi Khidir itu ngebunuh anak kecil loh gitu. Tapi itu aliran gitu loh.
Atau misalnya Nabi Musa dulu juga membunuh orang gitu misalnya gitu. Tapi itu aliran gitu. Jadi bahkan Nabi Muhammad waktu perang nggak mengacungkan pedang gitu misalnya. Kan lagi perang gitu. Itu aliran gitu. Jadi kita tuh akan terbebas dari apa yang disebut baik buruk menurut pikiran, tapi mulai melakukan segala sesuatu tuh dari aliran, kira-kira gitu. Yang eh, yang perspektifnya udah berbeda lagi, kira-kira gitu. Mungkin itu sih. Oke, baik Mas Sony. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Banyak banget. kalau kurang jelas nanti kita bisa detailin lagi. Oh ya, oke. Siap, siap, Mas. Soalnya bingung kalau kajian sama Mas Sony, temanya apa ya? Tadinya mau tanpa judul, Mas. Oh iya, mendingan tanpa judul juga nggak Aduh, apa-apa. Pertanyaan aja. ngalir aja ya. Iya, iya. Oke, di sini sudah menunjukkan pukul 21:43. Eh, atau dari Mas Sony ada materi yang mau disampaikan yang belum tersampaikan, Mas? Nggak, kalau kita saya recap aja ya. Jadi kalau kita bicara tujuan hidup kita tuh kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu bukan ke suatu tempat tertentu atau ke sosok tertentu, tetapi kembali ke aku satu gitu. Dan prosesnya itu sangat sangat apa namanya sangat tidak mengenal jarak, tidak mengenal tempat dan waktu. Jadi bisa terjadi saat ini juga. Nah, kita itu diciptain Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dan menjalani pengalaman-pengalaman hidup ini sebagai kehendak dan pengalamannya Tuhan gitu. Menggunakan diri kita untuk menjalani pengalaman-pengalaman Tuhan. Nah, itulah visi hidup kita. Jadi tujuannya bukan tidak lahir lagi atau tidak hidup lagi, karena Tuhan inginnya kita hidup, terus hidup, dan menjadi utusannya, memberi pencerahan kepada sesama, jalani hidup sesuai kehendaknya, mengalami pengalaman-pengalamannya. Itu maksudnya gitu. Apakah kita hidup lagi apa enggak bukan urusan kita, kan itu bagian dari kehendak Dia gitu. Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur Tuhan, dan bukan menjadikan spiritual itu sebagai pelarian, tapi pelarian tuh artinya nggak mau hidup lagi, udah pusing, udah capek di aku tiga, udah deh capek deh, gue nggak mau lahir lagi, gue mau spiritual. Itu namanya melarikan diri, bukan itu. Lalu misinya adalah beribadah atau mempersembahkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan gitu. Mungkin itu aja visi dan misi itu. Ya, alhamdulillah. Dan untuk peningkatan kesadaran tidak bisa loncat dari aku 4 langsung ke aku 1 ya Mas ya. Harus step by step 4, 3, 2, 1 gitu. Kadang kan orang-orang yang dogmatis dari fisik seolah-olah langsung nyampe ke Tuhan gitu. Ya itu Tuhan yang diciptain sendiri. Betul. Nggak bisa loncat itu, nggak bisa. Harus itu pun prosesnya bisa ribuan kali hidup kan. Makanya ini sebenarnya hidup sekarang itu di kelas akselerasi sebenarnya. Iya. Ada mau ditutup tapi ada yang raise hand. Boleh, Bu Asni silakan, boleh di unmute. Ya, Mas Sony, ini untuk klarifikasi aja dan understanding saya, karena saya tertarik banget dengan topik malam ini dan membuat saya mengerti bahwa satu, kiamat itu bukan menakutkan, tetapi itu adalah awal kesadaran saya. Yang kedua tentang visi kita, dan yang saya artikan dalam diri saya bahwa saya kembali ke Tuhan itu bukan suatu hal yang menakutkan juga. Dan surga dan neraka itu adalah bukan physical, tetapi
ya di dunia ini juga saya bisa ngalamin surga dan neraka juga gitu. Bukan ada satu tempat nantinya akan saya alamin, saya akan dihukum gitu. Jadi bagaimana saya terhubungkan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saya? Ya cobalah berkesadaran. Salah satunya mengingat Tuhan tadi Mas Sony bilang meditasi, sholat dengan sungguh-sungguh ya. Sehingga aku satu dan aku dua itu betul-betul bisa saya rasakan dan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena esensi dari hidup kita adalah untuk kehidupan sehari-hari. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Itu sih yang saya bisa simpulkan malam ini dan menurut saya bagus banget. Next time barangkali bisa diulang lagi dan lebih dalam lagi sehingga kita semua punya kesadaran dan bisa dalam kesehari-harian kita. Itu sih. Makasih Mbak Ita, saya kira bukan Mbak Ita. Sama aja namanya Telilis. Ya, Saya kira silakan, itu Mas. sih yang saya apa ya, saya take away-nya saya dari penjelasan Mas Sony tadi ya. Ya, jadi kita tuh selalu mempersepsikan segala sesuatu tuh menakutkan karena itu semua adanya di aku tiga gitu. Mhm, Kalau mhm, di aku satu tuh semua itu apa ya indah gitu. mhm, mhm. Betul, betul, betul. Ya, ya. Kayak surga, neraka itu adalah kondisi bukan tempat. Kita tuh Ya. selalu terjebak kepada tempat dan sosok gitu. Mhm. Tuhan itu sosok, malaikat itu sosok gitu. Ya, Padahal ya. bukan sosok tapi sesuatu yang terjadi di dalam diri kita gitu. Mhm, mhm. Oke, oke, noted Mas. Thank you banget malam ini pencerahannya. Thank you. Ya, Teh Lilis makasih banyak. Sama-sama Mbak Ita. Oke, baik Ibu Bapak. Tidak ada lagi pertanyaan kah? Saya tunggu 1, 2, 3. Kayaknya nggak ada sih Mas, sudah pada paham. Cuma nanti mungkin lebih penajaman lagi ya ke depannya. Dan PR kita adalah mengurangi koleksi-koleksi yang tidak penting gitu ya. Ini menjadi PR yang sepertinya Bismillah bisa kita lakukan ya Bu ya, minimal 1 hari 1 gitu ya, karena terlalu banyak banget koleksi yang udah kita simpan selama puluhan tahun gitu. Tapi Bismillah dengan kesadaran ini kita bisa lebih baik lagi. Baik Mas Sony, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan sudah bisa hadir sampai selesai ini. Subhanallah sekali. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam ini ada yang didapat dan tentunya dipraktekkan nanti setelah ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam kesadaran Tuhan. Amin. Akhir kata saya akhiri kajian pada malam ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan wilujeng istirahat. Hatur nuhun. Sampai ketemu lagi next